Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab ini dulu bang, nanti kita lihat sisa waktu. Yang pertama tadi tentang orang yang sudah beruban tapi tetap maksiat kepada Allah. Apakah dia juga akan mendapatkan cahaya di hari kiamat? Nah, tadi sudah dijelaskan bahawa cahaya yang dimaksud yang terutama adalah cahaya peringatan dari Allah. Jadi seperti dia seperti dipindahkan oleh Allah dari kegelapan hidup, gaya hidupnya yang gelap, diberi cahaya ketika beruban, sudah menyadari diri bahwa dia tua, dia mulai bertaubat. Itu cahaya yang pertama yang dimaksud. Kalau nanti yang dimaksud dengan cahaya di hari kiamat, bisa juga bermakna majazi, bisa bermakna hakiki. Jadi ini dua makna bercahaya ini. Bisa makna majazi yang kita sebutkan tadi, gara-gara ubatnya lah dia diselamatkan Allah di hari kiamat. Bagaikan orang yang diberi jalan untuk menuju ke tempat yang terang. Itu makna majazi, sudah jelaskan oleh para ulama. Tapi bisa juga Allah ingin memberi cahaya langsung pada pada mukmin yang beruban di hari kiamat. Bisa juga begitu. Jadi sebagaimana Nabi pernah mengatakan orang yang berwudu akan mengeluarkan cahaya pada bekasan wudunya, maka Allah juga bisa membuat tiba-tiba rambut mengeluarkan cahaya. Itu hak Allah. Tapi yang intinya apa? Uban itu datang untuk memperingatkan orang yang di dalam kegelapan. Yang maksiat disuruh taubat, yang kurang beramal disuruh tambah amal. Percepat bertambah amal, wakafkan harta. Begitu. Nah, bagaimana kalau sudah juga diberi peringatan oleh Allah tetap enggak salat? Kalau dalam surat Al-Isra disebutkan orang kalau sudah mencapai umur 40, wa iza balagha 40 sana. Itu kalau sudah mencapai umur 40, orang harus segera sadar bahwa dia telah sempurna nikmat untuknya dan dia harus siap-siap kembali. Maka disuruh berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi kalau sudah 40 tidak juga taubat, berhati-hatilah. Kemungkinan kita bahagian dari orang-orang yang distempel hati oleh Allah. Karena 3 kali tidak salat Jumaat, itu bisa menyebabkan stempel hati. Nah, ini harus segera memaksa diri untuk berpindah ke amalan-amalan saleh. Jadi bukan bermakna dengan uban orang jaminan surga, enggak disebutkan itu tadi. Tapi uban memberi cahaya hati agar orang segera bertaubat. Nah, jadi kalau dia enggak salat, beruban, neraka juga. Tetap neraka, Pak. Kan begitu ceritanya, ya. Nah, jadi itu semua peringatan dari Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi disunnahkan oleh Nabi, Nabi suka ketika ada yang mengecat rambut dengan hinai, itu berwarna agak merah, warna kuning. Nah, orang hari ini di barat itu rambut lahir langsung kuning. Apakah kita termasuk bertasyabbuh dengan itu? Tentu tidak. Karena yang dibicarakan dalam masalah uban ini bagi orang yang sudah rambutnya putih, umur yang sudah lanjut yang menjadi target pembicaraan. Bukan bayi yang baru lahir langsung rambut kuning lalu kita meniru-niru mereka. Tidak begitu. Tidak begitu maksudnya. Jadi itu tidak masuk dalam kategori tasyabbuh. Karena si bayi itu pun lahir bukan gaya dia itu. Memang keadaan normal dia lahir dengan keadaan rambut pirang, rambut kuning. Lalu kita pun disuruh ngecat hanya di saat beruban. Ketika tidak beruban pun enggak disuruh cat dengan begitu. Jadi bukan masuk kategori bertasyabbuh. Apalagi waktu itu sandaran Nabi lebih banyak kepada Yahudi dan Nasrani. Dulu Yahudi dan Nasrani kan Pak, itu kan paling banyak dari bangsa Romawi, Majusi dari Persia, Yahudi dari Bani Israel. Itu rambut pun dari dulu tidak pirang. Jadi ke sana arahnya. Jadi golongan barat Eropa hari ini, itu peranakan-peranakan yang kemudian mulai terjadi perubahan genetika. Jadi tidak termasuk tasyabbuh dengan mengecat warna merah dan kuning dengan masalah itu. Kemudian
Apa satu lagi tadi Bapak? Ya, Rasulullah suruh ngecat uban. Lalu ada hadis yang lain disuruh pelihara uban. Suruh jangan cabut. Begitu apa ya? Oh ya. Ya, Rasulullah menyuruh ubah warna rambut, terutama uban yang warna putih. Allah memberi cahaya. Apakah ini bertolak belakang? Tidak. Karena yang disuruh hanya merubah warna, tidak disuruh cabut kan? Kan enggak disuruh cabut. Yang disuruh hanya merubah warna. Walaupun sudah berubah warna, yang dia akan tetap uban namanya. Sama lagi Honda Supra X tahun 2005, Pak. Lalu kita modifikasi menjadi NMAX misalnya. Yang mesin kan tetap Supra X. Jadi walaupun sudah dicat, kan tetap uban namanya ini, kan? Cuma sudah berubah warna. Jadi tidak bertolak belakang dalam urusan itu. Karena intinya dia beruban, cuma warna ubannya sudah dirubah menjadi warna selain hitam. Tetap bercahaya, tetap bercahayanya. Mesin-mesin Supra X 2005 mesinnya. Begitu. Kemudian tadi ada satu lagi Pak, pertanyaan terakhir tadi. Dilarang cabut, apakah boleh dipotong? Mencabut bukan dipotong. Memotong bukan mencabut. Yang dilarang itu cabut, Pak. Cabut, ada akarnya. Memotong, merapikan, itu tidak disebut mencabut. Jadi kita kalau sudah panjang rambut putih, potong boleh. Dipotong boleh. Yang dilarang cabut. Dicukur juga boleh, karena cukur bukan mencabut. Cukur bukan mencabut. Mencabut itu memang tarik ke dia bauke dari akar, tarik ke atas Pak. Dipotong dia tumbuh lagi. Maka jangan sampai gara-gara memahami enggak boleh potong, orang tahalul. Ini banyak orang haji ni, ketika sudah dengar pengajian uban bercahaya sampai enggak mau tahalul. Jangan sampai begitu. Jadi begitu mau dipangkas, enggak, ini jangan pangkas, jangan tetap tahalul, disuruh plontos, disuruh botak. Nanti dia tumbuh lagi tu uban itu, dan enggak berubah, tetap yang tumbuh putih lagi. Jadi potong boleh, yang jangan cabut. Beda antara potong dengan cabut. Baik, masih ada waktu? Sudah habis ya. Baik, demikian berarti kesimpulan kita Bapak Ibu yang sudah Allah berikan nikmat dengan uban, peliharalah baik-baik, lalu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sedekah, banyak-banyak bersedekah. Yang masih kurang solat jamaahnya, banyak-banyak solat jamaah, karena mungkin kita tidak bertemu lagi minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.